Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bertemu kembali dengan Al-Fakir pada channel Ustadz Rum. Pada kesempatan kali ini kita ingin bercerita sedikit tentang cerita hikmah, mudah-mudahan dapat dijadikan sebagai pembelajaran hikmah. Dikisahkan pada zaman dahulu di daerah Mesir itu ada seorang penguasa yang sangat zalim, dan beliau ini telah banyak membunuh orang-orang biasa, rakyat jelata, orang terpandang, sampai para alim ulama. Dan pada akhirnya kalau dijumlah, beliau telah membunuh sebanyak 18.000 manusia. Coba kita bayangkan, alangkah sangat zalimnya beliau. Dan beliau dalam membunuh tidak kenal belas kasihan, tanpa pandang bulu. Ketika orang tersebut tidak sesuai dengan keinginan dan keadaan beliau, langsung beliau bunuh. Karena beliau pada saat itu memang benar-benar memiliki kedudukan dan kekuatan yang sangat luar biasa. Dan jarang para alim ulama yang mampu untuk memberikan nasihat kepada beliau, karena dikhawatirkan dapat menyinggung perasaan beliau, dan beliau langsung membunuhnya. Jadi ada satu orang ulama yang terkenal dengan keilmuannya sekaligus pemberani, bersih, dan zuhud. Beliau adalah sering dipanggil dengan Syekh Ahmad kalau tidak salah. Jadi beliau mendengar satu buah hadis dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk salah satu kebaikan di sisi Allah Ta'ala itu, yaitu mampu mengatakan kebenaran walaupun di hadapan raja yang sangat zalim. Dan beliau ini sudah banyak memiliki murid-murid, dan nama beliau pun sudah mulai kesohor dan terkenal di mana-mana. Akhirnya beliau memberanikan diri untuk memberikan peringatan kepada raja Mesir yang zalim, yang telah banyak membunuh manusia tanpa kenal rasa kasihan. Dan akhirnya beliau pun mendatangi raja yang zalim tersebut, dan beliau langsung masuk ke dalam istana kerajaan, dan beliau mengatakan, insaflah engkau kepada Allah atas dosa-dosa yang telah engkau perbuat, dan bertakwalah engkau kepada Allah.
apa yang didapatkan oleh sang ulama ini atau ahli fikih ini, yang didapatkan adalah hukuman yang berat karena beliau berani untuk mengatakan bertaubat kepada Allah Ta'ala kepada raja tersebut. Artinya sang raja ini, dalam pandangan sang raja tersebut, adalah orang yang salah. Akhirnya sang raja bukan malah menerima himbauan beliau, bahkan yang ada adalah sang ulama ini langsung ditangkap, diringkus, dan dimasukkan ke dalam penjara. Dan keesokan harinya ini ulama diumumkan untuk dibunuh dan disebarkan ke seluruh penjuru negeri. Akhirnya berbondong-bondonglah orang-orang datang pada keesokan harinya untuk menyaksikan bahwa Syekh Ahmad akan dijatuhi hukuman mati. Dan sang raja punya rencana akan mengikat ini Syekh dalam sebuah tiang kayu dan dilepaskanlah satu atau beberapa ekor harimau yang sedang lapar. Akhirnya setelah masyarakat berkumpul dan masing-masing ingin menyaksikan bagaimana akhir penderitaan yang tragis yang akan dialami oleh sang syekh. Ada yang merasa terharu, ada yang merasa kasihan, apalagi murid-murid sang syekh. Mereka sangat-sangat kasihan dan mengkhawatirkan keselamatan guru mereka. Akhirnya detik yang dinantikan pun sudah tiba. Sang syekh diikat dalam suatu kayu dan kondisi beliau pun tidak bisa berlari, dan langsung dilepaskan seekor harimau yang sangat buas lagi lapar. Dan sang harimau pun langsung mendekati beliau, mencium, melihat, dan menjilat wajah beliau, mencium wajah beliau berkali-kali. Dan akhirnya apa yang terjadi? Apakah sang syekh itu mati menjadi santapan sang harimau? Ternyata tidak. Masya Allah, inilah keajaiban yang Allah berikan atas orang-orang yang benar-benar yakin bahwa Allah itu Maha Penyelamat tak kala seseorang itu dalam keadaan benar. Dan akhirnya raja penasaran dan memanggil beliau dan bertanya, "Apakah engkau tidak takut?" Kata beliau, "Tidak." "Apakah engkau tidak takut bagaimana nasib anak dan istrimu sepeninggalanmu nanti?" "Tidak," kata beliau. "Jadi apa yang engkau pikirkan saat engkau didekati, dilihat, dicium, dan dijilati oleh sang harimau wajahmu?" "Yang terlintas dalam pikiranku adalah apa hukum air liur sang harimau, apakah najis atau tidak?" Akhirnya raja terperanjat atas jawaban beliau, dan akhirnya beliau pun dibebaskan oleh sang raja. Intinya adalah ketika engkau benar-benar yakin kepada Allah Ta'ala yang Maha Penyelamat, insya Allah engkau akan diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Tetapi itu adalah wujud bukti kalau takwa, keyakinan, dan ketawakalan sang Syekh Ahmad itu betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sang Syekh berkata,
kepada raja yang zalim tersebut, dan beliau mengutip satu ayat Al-Quran yang berbunyi, Alaihissallahu bikafin abdah. Apakah bukan Allah yang mencukupkan bagi para hamba-hambanya? Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang menyerah sepenuhnya kepada Allah, maka akan Allah berikan kecukupan baginya. Ahibba fillah, mudah-mudahan dari cerita singkat ini dapat kita ambil hikmah bahwa ketika engkau yakin kepada Allah Ta'ala dan bertakwa kepada Allah dan menyerahkan segala urusanmu kepada Allah, dan engkau senantiasa di dalam keadaan yang Allah inginkan, maka insyaallah innallaha lama'al muhsinin, sesungguhnya Allah akan bersama orang yang berbuat baik. Mudah-mudahan cerita hikmah ini dapat kita jadikan sebagai pelajaran, dan senantiasalah kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyerahkan segala urusan kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita keselamatan fid dunya hatta ilal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya kita undur diri. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, billahi taufiq wal hidayah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.